Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu akan menjelaskan materi tentang kontrak dan perjanjian. Saya Adip Satria sebagai moderator akan menjelaskan materi tentang pengertian kontrak. Kemudian Abdul Ghani tentang standar kontrak dan macam-macam kontrak yang akan dibacakan oleh Wina. Perjanjian yang akan dibacakan oleh Galang dan lahirnya perjanjian akan dibacakan oleh Zila dan pembatalan akan dibacakan Fani dan pelaksanaan akan dibacakan oleh Weni. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke materi, yaitu pengertian. Kontrak adalah salah satu sumber perikatan di samping undang-undang. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Berikutnya. Yang kedua yaitu standar kontrak yang akan dibacakan oleh Abdul Ghani. Pada Abdul Ghani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan kedudukan yang tidak seimbang dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yang berikutnya yaitu macam-macam kontrak yang akan dibacakan oleh Wina. Kepada Wina disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam kontrak. Macam-macam kontrak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kontrak bernama dan kontrak tak bernama. Kontrak bernama adalah kontrak yang mencantumkan identitas dan rincian lengkap semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Contohnya perjanjian sewa-menyewa properti antara PTA dan PTB. Sedangkan kontrak tak bernama yaitu kontrak yang hanya mencantumkan peran atau posisi pihak-pihak yang terlibat tanpa mengungkapkan identitas spesifik. Contohnya, perjanjian penggunaan layan online antara pengguna dan platform e-commerce tanpa mencantumkan nama pengguna. Yang kedua yaitu ada kontrak komersial dan kontrak konsumen. Kontrak komersial yaitu kontrak yang melibatkan bisnis atau entitas komersial dalam kesepakatan bisnis, biasanya antara perusahaan atau Oke, yang berikutnya yaitu perjanjian yang akan dibacakan oleh Galang. Pada Galang disilahkan. Baik, saya Galang akan membacakan tentang perjanjian. Syarat sah kontrak diatur dalam pasal 13.320 KUHP Perdata. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat diri. Yang kedua,
percakapan mereka yang membuat kontrak. Yang ketiga, suatu hal tertentu. 4, suatu sebab yang halal. Itu ada satu syarat, satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut subjek pembuat kontrak. Yang kedua, syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut objek kontrak. Yang dari saya, perjanjian, saya kembali pada Terima kasih kita ucapkan kepada Galang. Berikutnya yaitu lahirnya perjanjian yang akan dibacakan Zila. Pada Zila disilakan. Saat lahirnya perjanjian. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Menurut ajaran yang paling tua, haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Dalam menyelenggarakan urusan-urusannya, maka ukuran dan syarat untuk tercapainya suatu perjanjian harus adanya persesuaian kehendak, terpaksa ditinggalkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ada 4. Yang pertama, batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian. Batalnya satu kontrak menyangkut suatu persoalan, tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan pasal 1320 KUHP. Terdiri dari 4 syarat, yaitu yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, adanya percakapan untuk pembuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Yang keempat, adanya kuasa yang halal. Yang kedua, batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perjanjian bersyarat. Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Dalam KUHP sendiri, perikatan yang bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantungkan kepada syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Perikatan dengan syarat ini dibedakan menjadi 2, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Yang ketiga, batal karena adanya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan berarti prestasi buruk. Seorang yang berjanji tapi tidak melakukan apa yang dijanjikan, lalai atau ingkar, dan juga melanggar perjanjian. Bila ia boleh dilakukan, maka ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi atau kelalaian dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya, pembatalan perjanjian secara sepihak. Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendak untuk tetap memperoleh kontraprestasi dari pihak lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Silvani. Pembaca materi yang berikutnya yaitu Weni yang akan
Materi berikutnya yaitu pelaksanaan yang akan dibacakan oleh Weni. Kepada Weni disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikat baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai. Tentu contoh pelaksanaan perjanjian itu terbagi dua, yaitu prestasi pelaksanaan perjanjian, yaitu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Yang kedua, wan prestasi, di mana bentuk-bentuk dari wan prestasi adalah debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, dan debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya. Baiklah, itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Weni. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Weni, maka berakhir pula Zoom kita hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan janggal. Dan hanya sekian, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.